Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amil islami wal imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Laulahu ma'arafnahu, laulahu ma kulna la ilaha illahu, laulahu ma ta'abbadnahu wa ma sallayna ilaih. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada mursyid, pujian kepada guru, tiadalah lebur, semuanya masuk dalam puji kepada baginda Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah yang disebut dalam surat Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdu itu adalah Rasulullah. Jadi ketika orang baca Alhamdu, pujian, siapakah yang paling pantas memuji Allah? Siapakah yang pujiannya langsung tembus kepada Allah? Maka alif lam di alhamdu itu disebut alif lam kamaliyah, kamalul hamdi. Kamalul hamdi lillah, hanya milik Allah. Kalau kita memuji Allah, masih ada mau, pengen dapat tenang, pengen hati lapang, pengen rezeki lancar, pengen jodoh datang, ya. Tapi sang alhamdu, memuji Allah, bukanlah karena pengen sesuatu. Dia hanya mengatakan pujian karena Allah layak dipuji. Itulah pujian sebagaimana engkau layak dipuji. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, Nabi berkalam, anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, hanya engkaulah yang berhak dipuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, bukan sebagaimana kami memuji engkau. Inilah yang disebut fana fil hamdi. Dan tidak mungkin fana fil hamdi kalau tidak fana fi Muhammadi. Tidak mungkin orang fana fi Muhammadi jika tidak fana fi syaikhi. Maka fana'lah dalam gurumu. Gurumu akan datang kepada Rasulmu. Rasulmu akan datang kepada Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang salik, bukan sunat. Sunat itu dalam fikih, berselawat kepada Rasulullah. Kullama dzukira ismuh, setiap disebut namanya. Kurang adab apalagi Nabi ngomong begini? Kurang keras apalagi Nabi mengatakan al-bakhil, orang bakhil itu yang disebut namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Solawat itu bukan hanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Solawat itu hati ini terkoneksi, terhubung kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi orang yang lebih baik atau lebih buruk kali daripada bakhil, ya bakhil itulah. Namun orang-orang thariqat beruntung dari dulu, diajarkan banyak cara sholawat. Sering kirim Fatihah buat Nabi, itu sholawat juga. Kan bangun koneksi. Allahumma sholli, ya Allah hubungkan, itu arti aslinya. Ya Allah hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, sirku dengan sirnya, fuadku dengan fuadnya, lubku dengan lubnya, nafsku dengan nafsnya, jasadku dengan jasadnya. Maka nggak ada lagi mau kemana pergi, di situ ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sampaikan salawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sangat kita cintai, mursyid-mursyid kita, guru-guru kita semua, Syekh Al-Kamil Mukammil Ahmad Tajul Arifin, dan sanad-sanadnya sampai kepada Al-Mujaddid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Bulan lalu saya habis ziarah kepada ayah bunda beliau, Syekh Abdul Ghaffar. Jadi kita ke Sambas. Saya mau ke Kalimantan Barat kedua kalinya karena panitianya bilang Sambas. Wah, ini sanad TKN nih ya, Mujaddid ini. Maka kita berangkat ke sana. Ternyata memang beliau sudah wali dari kecilnya. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sudah wali sedari kecilnya. Tapi dia gak jadi wali sendiri. Dia seorang yatim piatu. Dia seorang yatim yang membesarkannya pamannya. Berkah doa pamannya itulah dia disertakan dalam usul kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dewasa. Mang wali itu kalau Allah mau ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang badung dulu, ada yang mantan wali. Ngeri. Mantan wali itu mengerikan. Ada yang di sidang wali, dia tetap wali. Nah, itu mending. Kayak Sayyidina Al-Hallaj, itu wali yang disidang oleh wali, tapi dia nggak pernah dipecat karena yang terjadi pada dirinya hak. Kalau kita kan hak sampai nggak tahan mengudut ya. Nggak apa-apa ya. Semoga keluarga dalam Pangersa Umi diberkahi oleh Allah dan ruhaniyah Abah Zazen. Mata'allahu fi tilkal awalim wa rafa'a darajatah wa raqahu ila a'la al-iliyyin ma'a asy-syuhada wal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sahabat saya, saudara saya Kiai Haji, saya manggilnya Ajengan aja lah ya, lebih enak. Ajengan Aang gitu. Agak bandel dikit soalnya bahasanya, agak seneng nyebutnya. Ya, kalau ada kiai begajulan, ini kiai apa nih? Ke motoran. Orang motoran nyampe nggak jelas, ini motoran pada tawasulan. Alhamdulillah ya, ada juga model begini. Kan ada lagi yang motoran tapi bidah-bidahin kita ya nggak? Tahu lah orangnya. Biker apa? Oh berarti ajengan Naam biker bid'ah. Oh wajib. Yang antum makruh. Muka-muka makruh. Waktu di Kalimantan Tengah, saya diizinkan Allah ziarah juga kepada orang-orang yang hidup, ada habaib. Ternyata habaibnya orang-orang Pulau Jawa ya, masih hidup. Ngasih hadiah kitab yang syekhnya sudah datang juga ke sini, Syekh Fadil, mentahqiq kitab Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pesan dari Nabi Allah Khidir. Kalau nyebut nama Syekh Abdul Qadir, tambahkan Al-Qutub Ar-Rabbani. Kalau enggak yang datang bisa jadi korinnya, atau syaitannya, atau jin yang menyerupainya. Mending kayak ajengan Aang, kalau mimpi dites sama dia dalam mimpi. Serius. Oh ini baru Qadiriyah asli ini. Jadi orang kalau sudah bertorikoh, torikohnya para aulia, dalam mimpi pun dia sadar. Dalam mimpi pun dia bisa ngetes. Yang ngaku-ngaku, ada ngaku mursyid sama dia. Iya, boleh dites. Kan di alam itu setara semua kita. Boleh kita ngetesnya.
Nggak penting orang gelar mursyid di sini, kalau bullshit di sana. Ya. Mending jadi salik biasa, tapi nama harum di langit sana. Ya. Mau? Masa nggak mau? Aneh aja yang sono, antum nggak usah. Saya tertarik baca bagian pertama dari Maqamul Ma'rifah saja. Ini untuk membuka. Apa kata beliau? Ma'rifatur Rahman a'la maratibir rijal wa asma ma lahu salikun raqa. Ini sudah cukup. Mengenal Allah Ar-Rahman a'la maratibir rijal, itulah makom tertinggi para rijalullah. Rijal-rijal Allah boleh juga disebut kekasih-kekasih Allah, orang-orangnya Allah. Kenapa nggak disebut nisaullah? Karena rijal bukan lagi berarti maskulin, laki-laki. Rijal di situ artinya pejuang-pejuang Allah. Karena yang diwajibkan berjuang, berjihad di jalan Allah itu rijal. Perempuan yang menghangatkan dapur di rumah, doa-doanya sama dengan jihad. Maka jadi perempuan jangan sedih. Yang sedih jadi kita nih. Ada sahabat Hanzalah, baru malam pertama ada perintah berjihad. Karena dia rijal, dia langsung mengatakan ke istrinya, "Dek, izinkan abang berangkat." Istrinya juga wali Allah. Jika ini panggilan Allah dan Rasulnya, aku relakan abang kembali kepadanya. Kembalilah Hanzalah, belum sempat mandi wajib. Maka ia dimandikan oleh Sayyidina Jibril. Itulah satu-satunya orang yang dimandikan langsung oleh Sayyidina Jibril. Semoga kita nanti dimandikan oleh beliau. Maka jadilah rijal, jadilah pejuang-pejuang Allah. Dan pejuang-pejuang Allah ini di dalam dirinya hanya ada ma'rifatur Rahman. Jika dadanya dibelah, tidak ada kecuali nama Allah. Allah, Allah, gak ada lagi. Makanya mereka kalau berbicara kata-katanya berat, karena kolbunya lebih berat dari langit dan bumi. Inilah kalam Sayyidina Musa yang tadinya hampir sempat meremehkan kalimat yang antum baca dari tadi pagi sore. La ilaha illallah. Masih ingat hadisnya yang sering dibaca oleh para ajengan kita. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, khususkan aku dengan satu wirid." Lalu Allah mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Ya Rabb, khusani. Ini diketahui juga oleh orang awam, dijauhi orang khawas. Aku pengen yang khawasul khawas. Ternyata para nabi, para wali itu selalu pengen punya cara yang tidak diketahui oleh wali yang lain. Maka wali itu punya sir dia, punya asrar dia, bainahu wa baina rabbih, yang tidak mungkin dia ifsya, dia sebarkan. Walhasil Allah kemudian menegur Nabi Musa, "Hei Musa, itu kalimah jika kau timbang dengan langit bumi masih lebih berat, la ilaha." Jadi lafaz Allah dibuang la ilaha illa, maka isbatlah Allah. Itu sebabnya di akhirnya kita zikir khafi. Inilah yang diajarkan oleh Maulana Syekh Ahmad Khatib Sambas, supaya kolbu itu berat. Maka perhatikan mursyid-mursyid yang berzikir khafi, kalam-kalamnya berat. Namun ingat, jika kolbu belum dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, jika di dalamnya ada penyakit kibir sombong, penyakit yang dulu pernah ada pada Thariqat Azaziliyah, masih ingat? Tahun lalu ya?
Itu thariqat keren banget namanya. Ada di Mu'tabarah nggak tuh Ajeng? Nggak ada katanya. Itu sanadnya bisa pendek, bisa panjang itu. Bisa buat sendiri. Thariqat Azaziliyah itu kullama zada dzikr, kullama zada dzikru zadal kibru. Itu nggak ada di kitab manapun itu. Itu thariqat ma'rifat Azaziliyah. Antum boleh tulis itu. Ini perbedaan thariqat Al-Qadiriyah dengan Azaziliyah. Kullama zada dzikru zada al-kibru. Kalamnya belum turun barusan ya. Habis tawasulan ke Nabi, tawajuh dikit ngelihat iblis. Ternyata ada kalimat ini di kolbunya. Setiap tambah zikir, tambah kiber. Sama-sama ro. Ro itu bahasa Arab, itu ujungnya nar. Tapi az-zikr ujungnya nur. Kiber ujungnya nar. Bolak-balik di situ aja. Maka ciri-cirinya setiap kali tambah zikir, tambah merasa thariqat saya paling tinggi. Mursyid saya paling kamil mukamil. Hati-hati. Yang lebih parah dianya. Di sini nggak ada yang kasyaf, saya doang. Ini terjadi. Kasyaf itu mainan, kayak bocah-bocah main-main mobil-mobilan. Itu bukan mobil, baru mobilan. Ini nggak nyampe-nyampe kalau dipakai. Gimana caranya berangkat pakai mobil-mobilan? Ya. Tadi kami telat, ya. Udah macet ya. Alhamdulillah ada patwal. Saya nyeletuk. Kalau ke langit ada patwal, cepet juga kita naik ya. Paham maksudnya? Orang bersanad itu kayak punya patwal. Kalau antum bersanad, minggir semua tuh ya. Ini rombongannya Syekh Abdul Qadir datang. Buka jalan. Kalau masih salik, kalau masih murid, tetap dibuka. Cuma ada yang jumawa saat dipatwalin. Lihat kita, ada yang patwalin, yang lain gak ada. Ada juga begitu. Keren juga thariqat kita ya. Gitu ngomongnya. Seperti orang yang bangga ada di patwal. Dia nggak sadar saat ada di patwal ada orang yang harus minggir. Jika nggak penting-penting amat jangan ambil. Ini terjadi banyak. Baru cuma di patwal udah merasa dirinya sesuatu. Jadi kita jalan tol pun ke langit belum selamat. Karena kebanyakan zikir-zikir kita semua baru pada taraf mukasyafah. Mukasyafah hanya tembus sampai ke kolbu. Itu pun kalau tinggi ya. Sampai ke kolbu udah hebat. Rata-rata baru di nafsiyah. Maka latifah yang 7 itu belum tentu latifahnya kolbu. Siapa tahu itu kolbunya kolbu nafs, kolbunya jiwa. Siapa tahu itu ruhnya bukan ruhnya ruhnya yang ada dalam sir. Siapa tahu itu baru ruhnya nafs. Kalau nafs, masih ingat suluknya nafs? Jiwa itu selalu merasa jumawa. Nafs itu ada satu makna di dalamnya, ada nun. Nun itu ada alif yang disembunyikan, yaitu ana. Maka orang-orang yang nafsiyahnya belum dibersihkan sebelum zikrullah, bertambah zikir, bertambah girang dia dengan mainan-mainan nafsiyahnya.
Di nafsiyah itu ada kaitan dengan tubuh yang disebut turabiyah. Ini tubuh kita kan turabiyah. Jisim ini namanya jisim turabiyah. Sedangkan jin disebut jisim nariyah. Malaikat punya jisim juga disebut jisim nuriyah. Yang paling sempurna dan lengkap itu jisim kita, jisim turabiyah. Karena turabiyah ini baru berbentuk seperti tubuh kita setelah dicampur-campur dari semua anasir. Jika dulu anasir disebutkan 4, apa aja 4 itu? Air, api, avatar. Bid'ah bener ente. Kita bukan torikot avatariyah kita ya gak? Oh gitu, oh iya. Aneh pengen diajak terbang ah. Iya ya. Kok baru kepikiran kita? Beda ini aja, beda ukuran badan. Yang ono kurus ya ini keres. Jadi anasirnya apa aja? Api, air, tanah, angin. Tapi ini semua baru jadi itu dengan lafaz kun. Kun ini ada 2. Kun kata ahli huruf kamaliyatun nur atau kamaliyatun nar. Maka mursyid terbagi 2. Ada mursyid yang membawa nur, ada mursyid yang membawa nar. Murid juga ada 2. Ada murid yang mau menerima nur, ada murid yang senangnya dikasih nar. Apa karakter nar? Nar, kalau dekat nar gimana? Panas. Nar itu turun atau naik ke atas dia. Pengen nonjol mulu, berarti antum zikirnya baru nariyah. Itulah sebabnya jika orang berzikir dengan thariqah yang benar, terbakar badannya, terasalah panas. Ini ngurusin nafsiyah namanya. Jangan takut, cukup diobati dengan sholawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita panas badan, zikir, pegang dadanya, baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya aba ruhi, boleh begitu ya. Salam atas engkau wahai sayyidi, wahai ayahanda ruhku. Ada orang mau debat saya udah malas debat ya. Udah malas debat, itu masa lalu lah. Tahun lalu maksudnya. Tahun lalu masih debat sama bulan lalu. Makanya paling gak seneng kalau orang minta judul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, sunnah bid'ah. Itu paling gak seneng. Tapi gimana lagi? Karena kalau sudah begitu, nariyahnya keluar. Ya pengen bakar orang mulu dengan kalam-kalam yang pedis ya. Dalil-dalil yang ya begitulah, tahu sendiri. Ternyata kita nggak pernah membuat orang dapat hidayah dengan dalil. Orang hanya dapat hidayah dengan madlul. Madlul siapa? Allah. Kalau dalil belum, masih hijab. Ayat sekian, nomor sekian, itu dalil. Banyak orang terkecoh. Iblis untuk menggoda Sayyidina Adam itu pakai dalil. Dalil terkuat, bahkan dia pakai madlul. Bayangin coba. Kata iblis, wallahi ya Adam. Tuh, antum hati-hati kalau datang ada makhluk ke dalam zikir kita. Jangan percaya dulu, lapor dulu ke mursyid. Jangan dimakan-makan sendiri. Ini alam yang sangat berbahaya. Medan zikrullah. Kalau itu terjadi, dikip, disimpan, gak usah diceritakan. Takut nanti jadi nariyah, suka pamer. Ya, di sini ada bab afatul auliya,
Afatul Arifin, gila sekali nih kitab ini. Kok dia tahu wali bisa dipecat ini dari kitab ini? Ya, kalau wali bisa dipecat, mursyid apalagi? Apalagi wakil talqin. Ya salam, ya, maaf ya wakil talqin. Mengerikan ini alam, ya. Orang jadi presiden bisa diturunkan, demo semua orang turun, Soeharto turun. Yang demo cuma mahasiswa, tapi yang main di belakangannya kan bukan mahasiswa. Itu kan walayatul dunia, kewalian dunia. Kalau walayatul akhirah sama, bisa-bisa makhluk di langit itu demo, ya Allah, ini orang gak pantas jadi wali engkau, kenapa masih dijadiin wali? Dia tiap kali menyebut nama engkau, zadal kibr, tambah sombong dia. Dia merasa dengan zikirmu dia sakti, padahal yang sakti hanya engkau. Betul-betul berat tantangan kita ke depan. Maka musuhnya torikot Robbani ini nanti juga orang torikot nur melawan torikot nar. Maka Nabi mengatakan di hadis Abu Daud, ya, sebaik-baik orang, ya, man qatalahum au qataluhu. Qatala di situ bukan berarti membunuh, ya, bisa berarti berperang, bisa bermakna qatala walaupun lafaznya mujarrad. Kadang ini lafaz boleh berganti-ganti, tabadul. Kadang qatala bermakna qatal, kadang qatala pun tidak bermakna qatala ataupun qatala, tapi makna la'ana. Contoh, qatalahumullahu anna yufakun. Surat apa itu? Kebanyakan zikrullah ya, sampai kebakar hafalannya. Surat apa itu? Surat Quran, bukan surat setan pasti. Itu adanya di surat apa bro? Aneh ganti deh, nggak pakai salik deh. Kali pakai bro akhi berubah. Ya. Kalau pakai akhi berubah nanti aja. Akhi itu surat apa akhi? Ukhti. Qatalahumullahu anna yufakun. Itu di surat apa itu? Hah? Suratnya lebih serem lagi judulnya. Al-Munafiqun. Antum surat Munafikunnya doang hafal ya? Bolehlah. Qatala bukan bermakna berperang. Allah nggak layak untuk disebutkan kata perang pada dirinya, karena dia maha kuasa, semua alam ini tunduk kepadanya. Maka qatala berarti la'ana, ya. Begitu juga kata qatala mujarrad bisa bermakna la'ana. Sebaik-baik kaum yang qatalahum, yang menyerang mereka, yang melawan mereka, au qataluhu, atau diserang, dilaknat mereka, ya. Udah disesatkan orang belum? Udah belum? Antum gak sah jadi wali kalau belum disesatkan orang. Minimal jadi salik dulu lah, ya. Udah disebut gila belum? Belum. Disebutnya apa? Kok kamu teriak-teriak gitu aja ya? Apa tuh? Tuhanmu tuli, begituin ya? Kalau ada orang nanya begitu, jawabnya gimana? Yang tuli bukan Allah, yang tuli hati saya. Kita merendah saja depan dia. Gak usah emosi, itu ujian kiber. Jadi ujian ini bukan ketika zikir terus rasa sombong datang, enggak. Allah kirim orang untuk ngetes, di kolbumu ada kiber atau di kolbumu ada Allah Al-Kabir. Ada orang nanya, kok Allah kan maha mendengar, maha melihat, maha dekat, ngapain kamu zikir keras-keras? Emang gak bisa zikir diam-diam aja gitu? Ya, pengennya kan begitu kan? Jangan-jangan nih ada yang mantan nih yang bertanya begitu nih. Ada beberapa wajah sih ya, kita lihat. Ya, jidatnya berbicara begitu soalnya.
kebaca deh gitu ya. Jawabannya gimana? Itu tes emosi kita nih, kunnya nar atau kunnya nur. Jika ada orang yang lagi gelap hatinya, kita terangi atau kita bakar? Kan dia lagi gelap itu hatinya. Gelap itu bisa lihat sesuatu enggak? Maka tidak bisa melihat sesuatu, kita sebut jahilun. Orang yang jahil, tidak tahu jalan, buta dia jalannya. Kalau begini kita bimbing dia. Membimbing orang gak mesti dengan mengajarinya, tapi bisa dengan merendahkan diri kita, bisa dengan melembutkan hati kita. Cukup katakan, wahai Tuan, wahai saudaraku. Kalau orang-orang di sinetron lama itu kemana? Kisana, sana. Wahai Tuan, yang tuli itu bukan Robku, bukan Robmu. Yang tuli itu aku. Ntar kan dia mikir-mikir, orang pakai kopiahan, pegang tasbih masih bilang dirinya tuli. Terus abdi kumaha? Wah, lolos ya? Bahaya nih kalau lolos, gak balik-balik ntar deh.